Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan kali ini, dan kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Para pemirsa Al-Baqiyah TV dimanapun Anda berada, dalam kajian Ramadan kita kali ini, saya akan menyampaikan tema anak adalah amanah. Dan salah satu tujuan hidup berumah tangga adalah kita dianugerahkan keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kita diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu kewajiban kita, bagaimana kita menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu adalah amanah. Para pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita, dan hendaknyalah kalian takut jikalau kalian meninggalkan anak cucu kalian, jikalau kalian meninggalkan keturunan-keturunan kalian, jikalau kalian meninggalkan generasi-generasi yang akan datang, dzurriyyatan di'afa, yaitu keturunan-keturunan yang lemah, generasi-generasi yang lemah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, para ahli tafsir memberikan interpretasi yang berbeda tentang ayat ini. Maka dalam kesempatan yang baik ini, saya akan memberikan beberapa penafsiran ulama-ulama, para ahli tafsir tentang ayat ini, yang semoga bermanfaat dalam kita membina, dalam kita mendidik, sebagai kewajiban kita terhadap keturunan-keturunan atau anak yang kita miliki. Profesor Dr. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menafsirkan ayat ini bahwa hendaknyalah kalian takut jikalau kalian meninggalkan generasi-generasi yang akan datang. Hendaknya kalian takut jikalau kalian meninggalkan anak cucu kalian, generasi-generasi yang lemah keimanannya. Oleh karena itu, satu hal yang sangat kita khawatirkan, satu hal yang sangat kita takutkan, bahwa anak adalah amanah. Maka dari amanah itu kita takut jikalau anak-anak kita lemah keimanannya. Kita bersyukur kalau sekarang anak-anak kita masih mengenal Allah dan Rasul-Nya. Kita bersyukur kalau sekarang anak-anak kita bisa beribadah dengan baik dan khusyuk. Kita bersyukur kalau anak-anak kita masih mau hadir di tempat-tempat ibadah, di masjid, di mushola, di majlis-majlis ilmu. Tapi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, bahkan ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, akankah generasi-generasi kita masih mengingat Allah dan Rasul-Nya? Akankah anak keturunan kita masih bisa beribadah dengan tenang, beribadah dengan khusyuk? Akankah 5 tahun, 10 tahun yang akan datang,
generasi-generasi kita masih mau beribadah di tempat-tempat ibadah, di masjid, di musala, bahkan di majelis ilmu. Inilah yang dikhawatirkan oleh Buya Hamka. Takutlah kalian jikalau kalian meninggalkan anak cucu kalian, jikalau kalian meninggalkan generasi-generasi yang akan datang, generasi-generasi yang lemah keimanannya. Oleh karena itu, mari kita jaga amanah ini. Kita jaga amanat yang diberikan Allah kepada kita dalam bentuk keturunan. Jaga keimanan mereka. Tanamkan keimanan kepada mereka, agar mereka senantiasa mengenal Allah dan Rasul-Nya, agar mereka senantiasa bisa beribadah dengan baik dan khusyuk, agar mereka terbiasa beribadah di rumah-rumah Allah, di masjid, di musalla, bahkan di majlis ilmu. Pak, insya Allah keturunan yang seperti ini, generasi yang seperti ini, anak cucu yang seperti ini, kelak akan menyelamatkan kehidupan kita. Para pemirsa yang budiman, para pemirsa yang dirahmati Allah. Yang kedua, di dalam penafsiran Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, beliau menafsirkan ayat ini, hendaknya kalian takut, hendaknya kalian khawatir, hendaknya kalian gelisah jikalau kalian meninggalkan anak cucu kalian, jikalau kalian meninggalkan generasi-generasi yang akan datang, generasi-generasi yang lemah pendidikannya. Oleh karena itu, anak adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Jangan sampai dia lemah dalam pendidikannya. Jangan sampai karena lemah pendidikannya, maka dia akan menjadi lemah keimanannya. Mari, didik anak-anak kita sejak dini. Tanamkan anak kita nilai-nilai agama. Tanamkan anak kita nilai-nilai akhlak. Tanamkan kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita, bagaimana mereka senantiasa mengenal Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana mereka senantiasa mencintai Allah dan Rasul-Nya. Setelah kita memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita, insya Allah akan melahirkan generasi-generasi tidak hanya berpendidikan, tetapi juga beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita meninggalkan generasi-generasi yang akan datang, generasi-generasi yang terbelakang. Jangan sampai kita meninggalkan anak cucu kita, anak cucu yang putus sekolah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemerintah memperhatikan rakyatnya dengan memberikan pendidikan gratis bagi anak bangsa. Bahkan sudah menjadi tugas negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka sekali lagi, jangan sampai kita meninggalkan anak cucu kita, meninggalkan generasi-generasi kita, generasi-generasi yang lemah pendidikannya. Para pemirsa yang budiman, selanjutnya sebuah penafsiran klasik dari ulama-ulama salaf sesuai dengan asbabun nuzul dari ayat ini adalah hendaknya kita takut, hendaknya kita khawatir, hendaknya kita gelisah jikalau kita meninggalkan generasi-generasi yang akan datang, generasi-generasi yang lemah perekonomiannya, lemah ekonomiannya, alias hidup di bawah garis kemiskinan. Kalau kita sudah melahirkan generasi-generasi yang miskin, kalau kita sudah meninggalkan anak cucu yang lemah ekonominya, maka bersiaplah tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga pendidikan. Kalau sudah secara pendidikan lemah, maka akan berujung pada lemah keimanan kita. Oleh karena itu, sesuai dengan asbabun nuzul ayat ini, para ulama-ulama salaf menafsirkan ayat ini, jangan sampai kita meninggalkan generasi-generasi kita, generasi yang lemah ekonomi. Kalau sudah lemah ekonomi, akan lemah pendidikan dan akan lemah keimanannya. Kadal fakru ayyakuna kufran, bahwa sesungguhnya kemiskinan itu akan mendekatkan diri kepada kekufuran. Oleh karena itu, mari kita jaga amanah ini. Kita rawat amanah ini karena bagian dari tugas kewajiban orang tua terhadap anak. Insya Allah, apa yang dikhawatirkan oleh para ulama, apa yang dikhawatirkan dari ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan kita. Selamat memiliki keturunan-keturunan, selamat ekonominya, selamat pendidikannya, terlebih akan selamat akidah dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ana urid wa antum turid wallahu fa'alul lima yurid. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.